Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Untuk kelas 3 SMA ataupun sederajatnya yang sekarang ini masih menunggu hasil dan pengumuman kelulusannya, ayo segera daftarkan diri kalian di IAIN Ponorogo. Di IAIN Ponorogo banyak sekali pilihan jurusan yang bisa kalian ambil, seperti jurusan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, PAI, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa kalian ambil, seperti Pramuka, PMR, Hadroh, dan lain sebagainya. Ayo segera daftarkan diri kalian di IAIN Ponorogo. Pengen kuliah, IAIN aja. Ahmad bin Hambal. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Az-Zuhairi Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad 164 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Beliau adalah orang Arab asli. Ayahnya wafat ketika beliau masih anak-anak. Kemudian ibunya berperan penting dalam mentarbiahnya. Adapun semasa kecil Imam Ahmad bin Hambal, beliau belajar di daerahnya, kemudian pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman, serta belajar langsung dari Sufyan bin Uyainah dan Imam Syafi'i selama beliau tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Ibnu Hambal, "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak menjumpai di sana orang yang lebih takwa, zuhud, warok, dan lebih pandai dari Ahmad bin Hambal." Di antara kitab Imam Hambali yang terbesar adalah Al-Musnad Al-Kabir atau sekarang dikenal dengan Musnad Ahmad yang disebut sebagai kitab terbaik dari segi kedudukan dan kritiknya. Beliau tidak sembarangan dalam menempatkan hadis dan hanya memasukkan hadis-hadis yang memiliki tingkat hujah yang kuat. Beliau juga telah menyeleksi 750.000 hadis. Keadaan fisik Imam Hambali. Muhammad bin Abbas An-Nahwi bercerita, "Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata badan beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek pula. Wajahnya tampan dan di jenggotnya masih ada yang warna hitam. Ia senang berpakaian tebal, berwarna putih dan bersorban, serta memakai kain." Yang lain mengatakan kulitnya berwarna coklat ataupun sawo matang. Beliau menikah di usia 40 tahun dan beliau dikaruniai 2 orang anak. Pokok mazhab Imam Hambali, yaitu ada 5 pokok. Yang pertama yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua fatwa para sahabat yang di dalamnya tidak terdapat khilaf. Yang ketiga fatwa para sahabat yang terdapat khilaf. Yang keempat mengambil dari hadis mursal atau hadis dhaif. Yang keenam qiyas. Tempat tersebarnya mazhab Imam Hambali, yaitu mazhab Imam Hambali adalah mazhab terakhir dari 4 mazhab yang ada. Oleh karenanya, tidak tersebar luas seperti yang lainnya, karena sebagian besar telah mengambil mazhab lain. Di samping itu, sebagian besar pengikut Imam Ahmad tidak mencintai kepemimpinan dan qadha atau hakim. Sementara kelebihan mazhab Imam Hambali dari mazhab yang lain, yaitu pengambilan murni dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ketika tidak ada maka kembali kepada ijtihad dan qiyas. Yang kedua, kehati-hatian dan tidak berani dalam berfatwa sampai salah satu murid Imam Ahmad berkata, "Saya tidak bisa menghitung saking banyaknya perkataan Imam Ahmad. Saya tidak tahu." Begitu juga beliau banyak tawakuf atau tidak mengambil keputusan. Imam Ahmad tidak berani berkata, "Ini halal ataupun haram."
Imam Ahmad termasuk madhab yang terakhir dari keempat madhab yang ada, yang menjadikannya mengetahui khilaf-khilaf yang ada dan memilih yang paling rajin. Adapun kitab-kitab madhab Imam Hambali yaitu ada Al-Muhtasar Al-Haraki, Al-Mughni dan Al-Kafi, Al-Muharrar fil Fiqih, Al-Fatawa Al-Kubra, dan Al-Ikhtiyar Al-Fiqhiyah, Al-Iqna, dan masih banyak lagi. Sementara guru-guru Imam Hambali, Imam Hambali bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan negara lainnya. Di antara guru beliau yaitu ada Ismail bin Fajar, Al-Abbad bin Abbad Al-Attaki, Umari bin Abdullah bin Khalid, Husaym bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Al-Imam Asy-Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Ismail bin Ulayah, Sufyan bin Uyainah, Abdurrazzaq, Ibrahim bin Makil, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Selanjutnya, murid-murid Imam Hambali. Umumnya ahli kitab pernah belajar pada Imam Ahmad bin Hambal dan belajar kepadanya juga ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya. Adapun murid-murid Imam Hambali yaitu ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Sina, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi, termasuk putranya sendiri belajar kepada Imam Hambali. Selanjutnya, wafatnya Imam Hambali. Setelah sakit selama 9 hari, beliau Imam Hambali menghembuskan nafas terakhir pada pagi hari di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah pada usia 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat laki-laki dan 60.000 pelayat perempuan. Setelah beliau wafat, karya-karya beliau semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, adapun karya tulis Imam Hambali yang terkenal yaitu beliau pernah menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab Al-Musnad dan sebaik-baik karangan beliau dan sebaik-baik penelitian hadis. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Di antara karya Imam Ahmad yaitu ada Ensiklopedia Hadis atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah atau kajian-kajian. Kumpulannya lebih dari 40.000 hadis, dan juga kitab As-Sholat dan kitab As-Sunnah. Dari cerita singkat biografi Imam Ahmad bin Hambal di atas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Imam Ahmad bin Hambal merupakan contoh figur seorang imam yang selalu mengikuti sunnahnya. Beliau merupakan suri teladan bagi orang-orang sesudahnya yang tidak pernah berpaling dari tuntunan sunnah dan tidak suka mengotak-atik sunnah dengan logika. Hafalan beliau begitu kuat terhadap hadis-hadis. Walaupun tantangan, siksaan selalu ia terima dari orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau, tetapi beliau tetap sabar, sehingga kesabaran beliau dapat menghantarkan beliau menjadi imam yang masyhur. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga biografi Imam Hambali tadi bisa memberikan kita contoh agar kita selalu sabar dan terus berusaha. Dan semoga biografi Imam Hambali tadi bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.